Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pagi, 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 luar biasa. Masya Allah, kalian betul-betul luar biasa ya. Agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mendapatkan kemudahan dalam kegiatan kita belajar ini, maka Ustadz minta kepada Mas Rizky silahkan memimpin teman-temannya untuk berdoa. teman-teman, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan mari kita awali belajar kita kali ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Gimana kabar kalian? Sehat ya tadi ya? Ada yang tidak masuk untuk hari ini? Kok ada yang WA ke Ustadz ya? Kayaknya Rido itu tidak bisa masuk tadi ya? Ya, Ustaz. Ya us, HP-nya dibawa orang tua. Oh, dibawa ke orang tua. Baik. Nanti sampaikan ke Rido ya. Jadi pembelajaran kita kali ini bisa diikuti setelah kita tatap maya itu dari channelnya YouTube-nya Ustadz. Tolong sampaikan nanti, Mas Reluang ya. Baik Gus. Oke, untuk kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat rangkuman dalam bentuk peta konsep. Ada yang masih ingat untuk langkah-langkah membuat peta konsep seperti apa? Ada yang masih ingat? Ya us, Oh ya, Rafif, apa coba langkah-langkahnya Rafif? Iya. tulis judul di tengah kelas. Buat cabang sesuai dengan unsur teks atau subbab. Teruskan cabang yang lain dengan warna yang berbeda. Buat sub cabang untuk hal-hal yang berhubungan. Jika ada hal lain yang berhubungan pada sub yang berbeda, tarik garis sebagai pengingat. Oke, baik, alhamdulillah. Dan kalian sudah mempraktikkan itu di kelompok masing-masing. Kemarin Ustadz bagi menjadi 2 kelompok ya. Baik. Untuk hari ini kita fokus pada KD 4.15. Yang pertama itu unsur buku fiksi dan non fiksi ya. Ya, untuk indikatornya nanti diharapkan kalian mampu mempresentasikan rangkuman buku fiksi dan non fiksi dari hasil kalian diskusi secara berkelompok kemarin. Nah, untuk tujuannya kalian mampu mempresentasikan dengan baik dan juga penuh tanggung jawab tentunya. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, yang pertama diskusi kelompok. Ini sudah dilakukan sebenarnya ya sebelumnya. Lalu mengirimkan tugas ke WA. Nah, ketua kelompoknya. Lalu setelah itu mempresentasikan, dan setelah itu kelompok yang lainnya menanggapi. Oke, sudah ready-kah untuk belajar pada sore hari ini? Ready. Oke, alhamdulillah semuanya sudah siap untuk belajar. Usahakan yang di lingkungan kalian jangan sampai mengganggu proses belajar kalian. Seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya tugas kemarin untuk membuat mind mapping yang sudah jadi silahkan kirim ke grup. Oke, silahkan yang sudah jadi tugasnya. Oke, Mas Rizky Aditya sudah jadi, alhamdulillah. Sebenarnya kemarin sudah kalian kirimkan ya. Ini yang kelompok 2, lalu ini yang kelompok 1. Nah, hanya lebih mempermudah kita berdiskusi. Wow, kelompok 2 juga sudah dikirimkan. Oke, untuk yang pertama Ustadz komentari sedikit. Oke, ini Mas Reluang untuk kelompok 2. Jadi di situ nanti diberi identitas kelompok. Nah, ini siapa-siapa saja. Seperti itu ya. Oke, baik. Kalau begitu sekarang Ustadz minta untuk kelompok 1 presentasi. Surat kecil untuk Tuhan. Fisik cover, subbab, judul subbab, isi berwarna biru. Covernya berwarna biru dengan seorang anak SMP hendak melepas Arnold ke langit dengan sebuah balon. Judul subbab, istana dalam dunia kecil. Bulan suci, saatnya aku berpuasa. Tuhan izinkan aku menulis yang bisa aku lakukan. Tuhan izinkan aku kembali walau sesaat. Amanat, jangan mudah menyerah menjalani hidup ini meskipun harus menderita kanker. Oke. Baiklah. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Alhamdulillah tadi sudah
presentasi bagus sekali ya dari presentasi kelompok 1 ini. Hanya tadi ada catatan sedikit untuk kelompok 1 ya, untuk yang di latarnya tadi. Padahal itu novel. Jadi novel itu tidak mungkin latarnya hanya satu ya. Jadi tadi ditulis latarnya untuk latar latar waktunya itu malam hari. Padahal di situ ada juga siang, malam dan sore maupun pagi ya. Jadi kalau seperti itu bagaimana untuk menggambarkan latarnya? Silahkan nanti bisa ditulis harinya, bulannya atau tahunnya ya. Bisa ditambahkan di situ ya untuk kelompok 1 ya. Baik, ada yang ditanyakan untuk kelompok 1. Silahkan dari kelompok 2. Wildan. Oke, Wildan. Silahkan Wildan. Ya Ustaz, ada. Apa Wildan? Tolong jelaskan alur yang terdapat dalam novel Surat Kecil. Oke, ini dari kelompok 1. Siapa yang mau menjawab ini? Nah, ya Hasbi silakan. Dari kutipan novel Surat Kecil untuk Tuhan, memiliki alur yang bersifat maju. Cerita disusun berdasarkan urutan waktu yang berjalan ke depan, bukan berbalik ke masa lalu atau lampau. Pengenalan. Keke adalah seorang anak yang cantik dan pandai. Namun ia selalu bahagia dengan apa yang ia miliki. Pemunculan konflik memuncak. Lama-lama kanker itu mulai melemahkan Keke. Penurunan konflik. Kanker tersebut sempat hilang, namun kanker itu datang kembali dan semakin menyebar. Penyelesaian. Setelah berusaha sedemikian kerasnya dengan tak ada hasil, maka ayah Keke mulai merelakan Keke jika Keke harus pergi dan meninggalkannya. Saat Keke dirawat di rumah sakit, Keke sempat koma untuk beberapa lama dan sempat terbangun dari komanya. Namun setelah itu kembali tidur dengan tenang untuk selamanya. Masya Allah, itu jawaban yang sangat lengkap sekali ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Mas Hasbi. Keren nih untuk kelompok pertama ya. Jadi Mas Hasbi dijelaskan dengan terperinci dari pengenalan, lalu ada pemunculan konflik, ada lagi konflik memuncak, penurunan konflik dan juga penyelesaian. Ternyata kelompok 1 sudah keren sekali ya. Jadi alhamdulillah nanti ada Mas Rizky yang tadi presentasi, ada Mas Hasbi yang juga sudah menjawab. Udah keren banget ya, buat kalian keren dan ada nilai tambah untuk kalian ya dari Ustadz, untuk Mas Hasbi dan juga Mas Rizky. Maka dari itu untuk yang lainnya jangan sampai kalah dengan berdua ini ya. Dan tadi yang bertanya pun juga Ustadz berikan apresiasi untuk Mas Wildan tadi ya, kalau nggak salah yang bertanya ya. Jadi nanti yang bertanya juga mendapatkan nilai ya, seperti itu. Baik, sebelum masuk ke kelompok 2 ini ada sedikit permainan konsentrasi atau belum. Nah ini berlatih konsentrasi. Jadi badan yang Ustadz lihat yang sudah bisa konsentrasi itu pasti tidak lendeh-lendeh. Ya bahasa Jawanya nggak lendeh-lendeh, tidak bersandar dengan apapun. Ustadz akan memberikan pertanyaan ya. Jadi instruksinya, perhatikan instruksi Ustadz. 1 ditambah 1 sama dengan berapa? 2. Baik. Lalu 2 ditambah 3 sama dengan berapa? 5. 5. Baik. 2 dikurangi 1. 1. Ayo. 2 dikurangi 1. 1. Sekali lagi. Perhatikan instruksi Ustadz ya. 2 dikurangi 1. 1. Ini berarti nggak konsentrasi, Masya Allah. Jadi harus konsentrasi ya. Jadi instruksi Ustadz. Jadi kalau 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 3 sama dengan 5 tadi. Terus 2 dikurangi 1. Nggak harus jawab. Kan tidak ada sama dengannya. Loh ya kan? Oke, konsentrasinya kurang ini ya, Masya Allah. Oke, udah baik. Jadi harus konsentrasi apa yang disampaikan temanmu ataupun Ustadz nanti bisa terserap dengan baik. Oke, untuk selanjutnya di kelompok 2 sudah siapkah untuk presentasi? Siap Us. Oke, silahkan untuk Mas Ruang. Bola besar, sepak bola, Perserikatan untuk Indonesia, PSSI, Perserikatan untuk Luar Negeri, FIFA. Jumlah wasit utama 1, jumlah wasit garis 2.
Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, sangat singkat, padat dan jelas. Tetapi tadi ada catatan ya untuk kelompok 2, identitas di setiap pekerjaan harus ada dan wajib. Oke, baik, dari kelompok 2 sudah presentasi. Sekarang ada pertanyaan tidak untuk kelompok 2? Silahkan. Saya izin bertanya Ya, Rafif. Apa Rafif? tentang ukuran lapangan sepak bola. Oke, untuk ukuran lapangan sepak bola, Mas Reluang, langsung dijawab. 100 sampai 110 meter. Panjang lapangan sepak bola. Panjang lapangan sepak bolanya. Lah untuk lebarnya bagaimana? Kalau nggak salah 64 sampai 75 meter. Oke, ini betul. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan lagi untuk presentasi dari kelompok 2 tadi. Ya, gimana Abdah? Untuk bentuk lapangannya bola basket. Oh ya, ada pertanyaan Reluang ini dari Mas Abdah. Untuk bentuk bola basket itu lapangannya seperti apa bentuknya? Jadi gini, untuk bola basket bentuk lapangannya sama dengan sepak bola maupun voli, yaitu bentuknya kotak dan ditambah apa? Ring. Ya, nah betul, ring. Ya, alhamdulillah, tadi Abdah sudah paham ya. Oke, sudah terjawab ya Abdah ya. Pertama yaitu kelompok 1 itu sudah lengkap sekali hasil diskusinya. Tetapi untuk kelompok 2 sudah bagus sebenarnya, tapi nanti akan lebih baiknya lagi ditambahi tadi ada unsur isi dan juga unsur fisiknya. Unsur isi tadi sudah dijelaskan, tapi untuk unsur fisiknya belum. Seperti itu ya Mas Reluang dan teman-teman yang di kelompok 2, jadi harus lebih dilengkapi lagi. Baik, kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini tadi tentang apa? Ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini tadi? Saya Ustadz. Oh ya, Mas Abdah, gimana Mas Abdah? Belajar bagaimana merangkum dengan mind mapping. Oke, tuh selain itu ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, berarti Ustadz bertanya loh ini. Oke, Mas Wildan kalau gitu, Ustadz tanya sekarang. Bagaimana langkah-langkah untuk membuat mind mapping itu seperti apa? Yang pertama, tulis judul di tengah kertas. Lalu? Nomor 7, jika ada hal lain yang berhubungan pada sub yang berbeda, tarik garis sebagai pengingat. Baik, alhamdulillah Mas Wildan udah keren sekali. Kita sudah di ujung pembelajaran. Ustadz tanya lagi, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Asik tidak? Menyenangkan, Ustaz. Wah, alhamdulillah, Rizky menyenangkan. Oke, untuk pertemuan berikutnya yaitu di minggu besok, insya Allah kita akan mempelajari tentang menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang materi yang sudah kita pelajari untuk hari ini? Tidak ada ya? Sudah paham semua ya tentang bagaimana membuat mind mapping ya? Untuk itu Ustadz berpesan karena saat ini itu masih masa-masa pandemi. Jadi Ustadz harapkan jadi tetap jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan, yaitu apa? Memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak dan dilarang berkerumun. Oke, untuk selanjutnya silahkan Mas Rizky memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada sore hari ini. Silahkan Mas Rizky. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa mulai, berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Mas Rizky dan terima kasih untuk kalian semua ya. Mari kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.